طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesenggangan waktu, yang semoga dapat kita hadirnya kita di majlis ini akan menjadi catatan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga dan selalu terlimpah dan tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mari terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah. Yang saya mohon Fatihah terkhusus untuk guru kita yang baru saja wafat, yaitu Kiai Haji Sofwan Nidomi. Pada malam Sabtu beliau masih mengajar, kemudian Sabtu jam 2 dini hari beliau wafat, meninggal dunia. Yang kebetulan Kiai Sofwan Nidomi ini adalah guru tetap di Majelis Ta'lim Asy-Syakirin bersama-sama dengan kami selama kurang lebih hampir 18 tahun. Oleh karena itu mari saya mohon kepada Bapak jamaah ibu yang mulia bacakan suratul Fatihah terkhusus untuk almarhum Kiai Haji Sofwan Nidomi. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu syai'un lillah lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin amin ya rabbal alamin. Saya akan bacakan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Tirmidzi. Bahkan Tirmidzi mengatakan hadis ini adalah hasan dan sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa bisanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain qala. An Abi Kabasyah, daripada bapaknya Kabasyah, yaitu namanya Umar ibni Sa'id al-Anmari radhiyallahu anhu, yang semoga Allah memberikan keridhaan terhadap Abi Kabasyah atau Umar bin Sa'id al-Anmari. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Umar bin Sa'id al-Anmari mendengar langsung. Annahu sami'a, dia mendengar langsung min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya hadis ini nggak perlu diragukan lagi ya, kesahihannya. Ya, bahkan dikatakan sebagai hadis yang paling bagus karena langsung di sini. Abi Kabasyah itu mendengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan an lagi, tapi annahu sami'a, bahwasanya dia mendengar langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sahabat khawatir, Pak, ya. Itu dosa yang paling besar kalau dia memalsukan daripada ucapan-ucapan Nabi. Ya. Yaqulu, bahwasanya Rasulullah bersabda, ada salah satu uqsimu alaihinna, ada 3 hal yang aku akan berikan kepada kalian, wa uhadditsukum haditsan, dan aku akan berbicara panjang tentang yang 3 ini, maka jagalah. Ya, ada 3 yang disampaikan oleh Nabi, nasihat buat kita semuanya, dan Nabi amat sangat berkepentingan terhadap nasihat ini. Apa yang pertama? Rasulullah mengatakan, mana qasama abdin min shadaqatin. Rasulullah mengatakan, mana qasama abdin min shadaqah, tidaklah berkurang harta dari seseorang yang dia sedekahkan.
Ini sudah jadi jaminan. Kata Nabi, aku banyak berbicara tentang sedekah. Dan ada yang lebih penting lagi, bahwa untuk memotivasi kalian bahwa apa yang kalian sedekahkan itu tidak akan berkurang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dijanjikan, matalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah seperti dia menanam benih. Ketika dia tanam benih, tumbuh 7 tangkai, dari setiap tangkai tumbuh 100 buah, 700 kali lipat. Bahkan yang paling standar itu ya 10. Man ja'a bil hasanati falahu asyul amsalihah. Siapa yang membawa satu kebaikan, maka dibalas oleh Allah 10 kali. Tidak berkurang. Mana qasa mala abdin min shadaqah. Tidaklah berkurang harta seseorang daripada apa yang dia sedekahkan. Pak, kita nggak pernah membayangkan ya, ketika kematian itu akan datang pada diri kita. Itu ada dalam Al-Quran dikatakan, faqala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas shalihin. Ketika ruh akan lepas daripada jasad, maka apa yang diminta oleh ruh tadi? Faqala rabbi, ya Tuhanku, laula akhartani, andai kata kau tunda kematianku sejenak saja, fa asaddaq, aku akan bersedekah. Yang diminta oleh ruh sebelum dia lepas dari jasad adalah kesempatan untuk bersedekah. Saya ngelihat YouTube-nya almarhum Kiai Sopani Domi, itu malamnya sebelum dia wafat, Pak, dia masih mengajar. Dan dia mengajar di salah satu masjid raya di Bintaro. Dia berbicara tentang kematian. Bahkan dia katakan kain kafan kita ini semua sudah ada. Dan kita nggak akan pernah tahu kapan waktunya kita memakai kain tadi. Besok pagi, kata beliau, belum tentu kita masih hidup. Dan ternyata itu yang terjadi pada beliau. Dan betapa sia-sianya harta yang kita tahan-tahan, harta yang kita simpan, ketika kematian itu datang nggak ada lagi manfaatnya sama sekali. Maka Quran memberikan gambaran bahwa seseorang itu ketika akan wafat, meninggal dunia, roh akan lepas daripada jasad, yang dia minta kesempatan untuk bersedekah. Laula akhartani, andai kata kau tunda kematianku, fasadaq, aku akan bersedekah. Aku akan menjadi orang yang soleh. Allah katakan sudah terlambat. Gak ada lagi kesempatan kamu untuk bersedekah. Sudah tidak ada lagi arti rial, arti dolar, arti rupiah. Kalau sudah kita masuk ke liang lahan, gak ada yang kita bawa sama sekali. Maka diingatkan selalu, mana kosok mala abdin min sadaqah. Tidaklah berkurang dari hartamu yang kau sedekahkan, bahkan dibalas oleh Allah berlipat-lipat. Hari ini kau sedekahkan, disimpan oleh Allah buat bekal kamu nanti di akhirat. Dan kamu tidak akan miskin, kamu tidak akan berkurang daripada harta kamu. Dalam satu riwayat, Pak, ketika Rasulullah bercerita kepada sahabat, dulu kata Nabi, ada seseorang berjalan di satu ladang. Ketika dia berjalan, tiba-tiba dia nengok ke atas, ada awan yang menggumpal. Dan dia mendengar ada suara di dalam awan tadi. Hai awan, bergeserlah kamu ke ladang si fulan dan siramilah air di ladang itu. Kaget itu sahabat atau orang yang diceritakan oleh Nabi. Dia melihat bahwasanya ada suara di dalam awan itu yang memerintahkan awan itu untuk menggeser dan menumpahkan air hujan ke ladang si fulan. Maka dia ikuti awan tadi. Dan betul saja, tiba-tiba ada air hujan yang turun tumpah ruah ke ladang si fulan. Dan dia melihat di ladang itu ada seseorang yang sedang menggali parit untuk menempatkan air hujan itu mengalir di kebun-kebunnya. Dia perhatikan dari jauh sampai selesai. Dia tanya,
Yang tadi si anak muda atau seseorang yang sedang menggali parit untuk ladang-ladangnya tadi, air yang dia tampung di situ. Dia tanya, "Mas muka, siapa nama kamu?" Dia katakan, "Saya Fulan bin Fulan." Subhanallah, ini nama yang aku dengar di awan tadi. Bahwa Allah memerintahkan awan untuk menuangi ladangmu itu dengan tumpahan air hujan. Amalan apa yang kamu kerjakan? Perbuatan apa yang kamu lakukan? Orang tadi menjawab, sama barangkali seperti orang kebanyakan. Berapa penghasilanmu dari ladang ini? Alhamdulillah, Allah sudah memberikan cukup kepada aku. Bagaimana cara kamu terhadap harta ini? Dari keuntungan yang kau dapatkan, apa yang kau lakukan? Dia mengatakan, sepertiga daripada keuntungan yang aku dapatkan dari hasil ladang ini aku sedekahkan. Yang sepertiga lagi aku nikmati untuk keluargaku. Dan yang sepertiga lagi aku investasikan untuk modal ke depan daripada usaha aku. Aku belikan benih-benih. Kalau kemarin aku beli benih 100, karena ada keuntungan aku beli benih lagi 1000. Terus begitu aku lakukan. Anak muda tadi mengatakan, begitu apa yang kau lakukan dari harta yang kau miliki, sampai alam saja Pak peduli terhadap orang-orang yang punya nilai sedekah untuk orang-orang yang membutuhkan dari hartanya tadi. Jadi dia pakai sistem sepertiga tadi. Sama seperti perut kita. Perut kita ini kita bagi 3 ruang Pak. Yang sepertiga kita pakai untuk makanan, yang sepertiga lagi untuk air, yang sepertiga lagi ini adalah untuk udara, sehingga kita nggak sesak, nggak uap kalau orang bilang gitu. Maka ketika harta ini kita tidak bagi 3, itu sesak kita dengan harta kita. Sepertiga sedekahkan. Yang sepertiga lagi bagaimana? Yang sepertiga lagi kita nikmati dari hasil upaya kita, jerih payah kita. Dan yang sepertiganya lagi silakan kau investasikan untuk akhiratmu. Sama seperti apa yang ada dalam perut kita, sehat badan kita, sehat harta kita. Kalau kita bagi dengan 3 bagian, sampai digambarkan oleh Nabi dalam kisahnya, itu alam saja respect Pak. Dan dia bergeser untuk menumpahkan air hujan karena dia senang. Daripada apa yang dia siramkan dari air hujan tadi, ternyata keuntungannya itu tidak hanya dia makan sendiri, tapi dia berbagi kepada yang lain. Dan ini kata Nabi, mana qasama abdin min shadaqah, tidaklah berkurang daripada harta yang kau sedekahkan. InsyaAllah mudah-mudahan ya, dari hadis ini, dari nasihat Nabi ini, mudah-mudahan kita akan betul-betul menjaga harta kita dengan sebaik-baiknya. Rasulullah mengatakan, ya, innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu buat 4 golongan manusia. Apa saja yang Nabi gambarkan? Yang pertama adalah abdin radaqallahu malan wa ilman. Yang pertama adalah seseorang yang Allah berikan baginya harta dan ilmu. Malan wa ilman, razaqallahu malan wa ilman. Fahuwa yattaqi bihi rabbah. Karena dia punya ilmu, dia bertambah takwa kepada Allah dengan harta yang dia dapatkan, dengan ilmu yang bertambah. Wa yasilu bihi rahimahu, dan dengan hartanya dia menjalin tali silaturahim, menyambung kasih sayang Allah. Karena dia punya ilmu, dia punya harta, maka dia tahu bagaimana cara mengelola harta yang Allah berikan kepada dirinya. Maka wa yasilu rahimahu, dia sambung silaturahim, dia sambung kasih sayang Allah, dia banyak berbagi kepada orang lain. Wa ya'lamu lillahi bihi haqqan, maka dia tahu antara yang hak dan kewajiban dari harta tadi. Maka orang yang seperti ini digambarkan fahada bi afdalil manadil. Sungguh kedudukan manusia yang paling tinggi di sisi Allah adalah orang yang Allah berikan baginya harta dan ilmu. Razaqallahu malan wa ilman bi afdalil manadil. Dia adalah orang yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah.
Karena dia tahu bagaimana cara mengelola harta yang dia dapatkan. Dia menyambung kasih sayang dengan hartanya kepada makhluk yang membutuhkan. Dan juga dia bertambah takwa kepada Allah karena ilmu yang membekali dirinya. Ini golongan yang pertama daripada dunia, Pak. Yang kedua digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa abdin razaqallahu malan, ada seseorang yang Allah berikan baginya harta. Maaf, wa abdun razaqallahu ilman, Allah berikan baginya ilmu, walam yarzuquhu malan, tapi dia nggak dapat harta dari Allah. Ya, jadi Allah berikan hanya ilmu saja. Ya. Tetapi Allah tidak memberikan walam yarzuquhu malan, Allah tidak memberikan harta. Tetapi bahwa shadiqun niyah, tapi orang ini masih punya niat. Niatnya bagus sekali. Sampai dia berkata, law anna li malan, andai kata aku diberikan oleh Allah harta, la amiltu bi amali fulan, maka harta yang aku dapatkan aku akan perlakukan seperti si fulan tadi. Yang dimana si fulan tadi diberikan oleh Allah harta dan ilmu, sementara dia hanya mendapatkan apa tadi? Ilmu. Tapi dia masih shadiqun niyah. Dia masih punya niat yang baik, sampai bercita-cita saya akan seperti si fulan andai kata Allah memberikan kepada saya harta. Ya, ini yang kedua nih, Pak. Maka orang yang seperti ini fa ajruhuma sawa, maka ganjarannya sama seperti yang di atas. Ya. Pahalanya sama, bukan kedudukannya. Kedudukannya paling tinggi yang di atas tadi. Allah berikan harta, Allah berikan ilmu. Tetapi yang kedua, golongan yang kedua daripada dunia adalah orang yang hanya diberikan ilmu tetapi tidak diberikan harta, tetapi punya niat shadiqun niyah, niatnya baik, maka ganjarannya sama seperti yang di atas. Nah, nanti tinggal pilih kita ada di bagian mana di sini daripada dunia. Yang ketiga kata Nabi, wa abdin razaqallahu malan, dan ada orang yang Allah berikan baginya harta, walam yarzuquhu ilman, tapi dia nggak diberikan ilmu. Dia diberikan oleh Allah harta, walam yarzuquhu ilman, tapi dia nggak punya ilmu. Fahuwa yakhbitu fi malihi bi ghairi ilmin, maka dia belanjakanlah hartanya itu tanpa dilandasi dengan ilmu. Bapak bisa bayangkan, Pak, berapa banyak orang yang bingung dengan hartanya karena nggak punya ilmu. Di Dubai itu sultan-sultan yang ada di Dubai sampai bingung, Pak, dengan hartanya. Dia mau kemanakan, ya dia beli mobil semuanya kebeli, yang paling mahal dia bisa beli. Terakhir udah bingung lagi, dia beli singa, Pak. Dia beli lagi macan. Dia sudah kebingungan dengan hartanya yang Allah berikan kepadanya, tetapi tadi dia nggak punya ilmu, sehingga tersia-sia hartanya. Kita bisa lihat berapa banyak di konten-konten yang kita buka dari YouTube itu, berapa banyak kan orang-orang yang memamerkan harta-hartanya tadi. Dia beli mobil sebanyak-banyaknya, ya, mobil yang klasik, mobil yang ini. Dan ketika dia nggak ada yang melihat dari hartanya, dia bikin konten supaya orang memuji daripada harta yang dia dapatkan. Padahal andai kata dia investasikan untuk akhiratnya, Allah tidak akan mengurangi harta tadi. Dia pakai di tempat yang baik, Allah tidak akan mengurangi hartanya. Lihat bagaimana Abu Talhah, lihat bagaimana Utsman bin Affan, karena Allah berikan baginya harta dan ilmu. Utsman bin Affan sudah 14 abad, harta yang dia miliki masih mengalirkan ganjaran kebaikan untuk Utsman bin Affan yang sudah wafat 14 abad. Hampir separuh hotel-hotel yang ada di Madinah itu adalah milik Utsman bin Affan, ya. Yang kebetulan, ya tadi Pak Nasri ya nanya saya, kebetulan ada satu keluarga yang saya sudah mengajar hampir 20 tahun, Pak, keluarga tadi. Dan hampir 2-3 bulan yang lalu ya saya diwakafkan tanah oleh beliau yang kurang lebih hampir 4.300 meter ya. Yang tanah ini letaknya nggak jauh, Pak, dari rumah saya, nggak jauh juga dari sini, yaitu di Semper Barat, ya, di belakang rumah susun.
yang saya niatkan untuk pesantren, yang mudah-mudahan nanti akan menjadi investasi akhirat buat keluarga dan juga untuk kita yang membangun, ya. Dan alhamdulillah ya, saya sudah mulai menguruk, kurang lebih sudah hampir 910 truk yang kita uruk tadi, karena berupa apa namanya kalau kita bilang, ya, rawa-rawa itu, Pak. Alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan doakan tanggal 17 November itu akan peletakan batu pertama untuk masjidnya, ya, dan akan dihadiri insya Allah dari Kiai Gontor, yaitu salah satu pimpinan dari Kiai Gontor. Mohon doanya dari Bapak jamaah yang mulia, mudah-mudahan harta kalau disertai dengan ilmu akan bermanfaat harta tadi dan tidak akan habis, ya. Allah sudah janji, jangan sampai kita nggak punya ilmu. Kalau cuma sekedar harta, maka digambarkan di sini, kalau hartanya diletakkan bukan pada tempatnya, maka la yanfa, dia tidak bermanfaat, wala yattaqi fihi rabbah, dan juga dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini fahada bi akhbatil manadil, serendah-rendah kedudukan manusia di sisi Allah adalah orang yang hanya diberikan apa tadi? Harta tanpa ilmu. Bi akhbasil manadil, serendah-rendah kedudukan itu adalah orang yang diberikan hanya harta tanpa ilmu, ya. Alhamdulillah, saya selalu mengingatkan, ya, kepada teman-teman, kepada sahabat, tolong ayo, nanti kalau kita sudah sakit, Masya Allah, kalau kita sudah dekat kematian, harta itu nggak ada nilai lagi. Selagi kita masih punya kesempatan, ada yang bisa kita tanam, ada yang nanti akan berbuah menjadi kebaikan, menjadi jariah, ya, menjadi jariah yang terus mengalir, jaro yajri, terus mengalir pahalanya buat kita semuanya. Jangan sampai kalau kita punya harta, kedudukan kita sangat rendah di sisi Allah karena tidak dilandasi dengan ilmu. Udah berapa tuh? Yang ketiga, ya. Yang pertama tadi apa? Diberikan harta dan ilmu, dan dia bukan apa, kaget dengan hartanya, ya, pingsan dengan hartanya, atau lupa diri dengan hartanya, karena dia punya ilmu. Dia manfaatkan hartanya untuk akhirat, bekal akhiratnya. Maka orang seperti ini digambarkan bi afdalil manadil, sebaik-baik kedudukan di sisi Allah. Tetapi yang kedua, ada yang tidak diberikan oleh Allah harta, dia hanya diberikan ilmu, tapi dia shadiqun niyah, niatnya masih bagus. Andai kata saya nanti dikasih harta, saya akan seperti si fulan, maka pahalanya sama seperti yang di atas. Yang ketiga, ini yang na'udzubillah, jangan sampai terjadi pada diri kita, yang Allah hanya memberikan kepada kita harta, tetapi kita nggak mau mencari ilmu. Kita nggak tahu bagaimana cara mengelola harta yang Allah berikan kepada diri kita. Maka thalabul ilmi itu penting, menuntut ilmu itu penting. Pak, bayangkan kata Nabi, kedudukan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Itu kata Nabi digambarkan seperti aku dan orang yang paling rendah di antara kalian. Bahkan al-alim, orang yang berilmu, itu nilainya di sisi Allah lebih baik kedudukannya daripada orang yang ahli ibadah. Orang yang cuman ahli ibadah, manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri pahalanya. Tapi kalau ilmu yang kita dapatkan, kita bisa sebarkan, dan itu akan bermanfaat kepada seluruh makhluk manusia dengan ilmu tadi. Tapi kalau cuma ibadah hanya untuk diri kita sendiri, ini bukan berarti tidak boleh ibadah, tapi di sisi Allah kedudukannya. Julusuka fil majalis ka'alfi raka'atin, duduknya kita di majelis taklim digambarkan seperti sembahyang sunnah 1000 rakaat. Sembahyang sunnah 1000 rakaat kalah, Pak, sama kita ngaji. Pahalanya berapa tadi? 1000 rakaat. Ya, makanya ente sampai nyender itu keberatan pahala, ya. Sampai ngantuk kan apa? Ente kok ngaji ngantuk itu nyender 1000 rakaat, usah berat benar pahalanya. Ya, gambarannya itu tinggi sekali ke orang-orang yang berilmu. Hatta sampai innallaha wa malaikatahu yusholluna lil alim, Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang berilmu.
Makanya satu hari kemarin Pak, kesedihan itu betul-betul buat saya, lemes badan saya. Ya karena saya bersama dengan almarhum di Majelis Asyakirin lebih dari 18 tahun Pak. Beliau setiap bulan ngajar di tempat saya, dan alim beliau. Kita kehilangan sesuatu yang berharga, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah dibandingkan dengan orang-orang yang ahli ibadah. Allah berselawat kepada orang-orang yang berilmu. Allah menurunkan rahmatnya. Malaikat memintakan ampun, karena selawatnya malaikat kepada manusia adalah maghfirah, ampunan. Sampai penduduk langit dan bumi, ini Nabi menyampaikan, ini hadisnya sahih, itu pun berselawat kepada orang-orang yang berilmu. Dan juga hatta namlah fi juhriha, sampai semut kata Nabi yang ada di lubang itu bersolawat mendoakan orang-orang yang berilmu. Hatta sampai samak ikan-ikan yang ada di lautan, semua binatang yang ada di lautan pun bersolawat kepada orang-orang yang berilmu. Kita sangat sedih ketika orang yang alim wafat meninggal dunia. Semakin hari Pak, semakin habis. Ulama-ulama yang istiqomah, ulama-ulama yang betul-betul ada di jalan Allah, yang tidak terkontaminasi dengan kepentingan dunia, dengan kepentingan politik, dia tetap ada di jalan Allah. Ini semakin hari semakin berkurang. Sehingga ilmu semakin hari semakin kita tidak dapatkan yang betul-betul menuntun kita apabila kita punya harta, sehingga harta kita bermanfaat. Nah yang terakhir, siapa golongan yang keempat? Adalah seseorang yang kata Nabi, wa abdil lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Yang keempat adalah orang yang tidak Allah berikan harta dan ilmu. Walam yarzuqullahu malan wala ilman, bahwa yaqul, tetapi orang itu berkata, law anna li malan la amiltu bihi fa'amala fulanan. Andai kata aku diberikan oleh Allah harta, maka aku akan sedekahkan harta tadi, aku akan melakukan apa yang dilakukan oleh si fulan tadi. Maka Nabi katakan bahwa niatuhu pawidluhu masawa, ganjarannya sama seperti yang di atas. Pokoknya intinya semua pahala itu ada sama, kebaikannya sama, tapi kedudukan yang paling tinggi adalah orang yang diberikan oleh Allah ilmu dan harta. Andai kata tidak diberikan ilmu dan harta, hanya diberikan cuma ilmu, jangan kehilangan niat yang baik, shadiqun niyah. Dan yang ketiga juga sama, jangan sampai andai kata kita hanya diberikan harta saja, tidak diberikan ilmu juga, tidak diberikan harta, kehilangan niat lagi. Oleh karena itulah, mudah-mudahan pelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semuanya. Ya, sekali lagi doakan saya mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesabaran. Barangkali ada yang ditanyakan dari hadis berkaitan tentang sedekah yang kita bicara pada pagi hari ini. Ada? Ini biasa nanya ini. Enggak, pas ini. Ini ada. Iya, Pak Haji. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam hadis Bukhari dikatakan bahwa cemburulah pada orang yang berharta, cemburulah kepada orang yang berilmu. Cemburu di sini artinya bukan arti cemburu yang negatif. Cemburu di sini maksudnya yang arti yang positif. Orang yang berharta, dia dermawan, cemburulah kamu. Biarkan itu bahwa seandainya aku berharta, aku mengikuti situlah dia dermawan. Itu yang pertama. Kalau kita melihat orang yang berilmu dan mengamalkannya ilmu tersebut,
Cemburulah kamu kepada orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Jadi di dunia ini yang kita cemburukan hanya dua, yaitu orang yang berharta dan dermawan, orang yang berilmu dan beramalkan ilmunya. Cemburu pada istri, cemburu pada orang kaya, cemburu pada suami, itu tidak cemburu. Inti pertanyaan Ini ada cemburu hanya dua saja. Pertanyaannya apa? Jadi pertanyaan saya, cemburu itu dalam arti positif, ya. Antara seandainya kita tidak berilmu dan tidak berharta, bagaimana? Ya karena kita tidak punya berilmu dan tidak berharta, cemburunya gimana kita? Gimana cemburunya kita? Mohon dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Konotasi daripada cemburu itu sendiri, makna cemburu itu kan keinginan, ya hampir sama ini dengan hasud, ya dengki, ya bahkan dengki itu, hasud itu kepada seseorang yang diberikan oleh Allah harta dan dia mengamalkan atau dia menjadikan harta itu menjadi dirinya sebagai seorang dermawan, itu boleh dengki. Atau hasud itu kan keinginan untuk sama seperti dia, tidak suka orang lain diberikan oleh Allah sesuatu kenikmatan sehingga dia punya keinginan, kenapa tidak itu diberikan kepada saya. Itu adalah hasud, dengki. Kata Nabi, al-hasad lil isnain, dengki itu boleh kepada dua tadi. Bukan cemburu lagi nih di atas itu tadi, Pak. Kok bukan saya yang dikasih? Kenapa dia yang dikasih? Itu kepada orang yang punya ilmu, yang tadi antum bilang, dia mengajarkan ilmunya kemana-mana, dan orang yang diberikan oleh Allah harta, dia infakkan hartanya di mana-mana. Itu kita pengen seperti dia saja, bukan cemburu. Itu masih bagus, masih boleh. Apalagi cemburu tadi. Nah, gimana pertanyaannya? Kalau ada seseorang yang tidak Allah berikan dia harta dan ilmu, jangan kehilangan niat itu. Tadi kan sudah diterangkan, kita nggak punya apa-apa, harta nggak punya, ilmu nggak punya, jangan sampai niat juga nggak punya. Jadi hidup ya udah seperti itu saja. Ya saya mah begini aja lah, mau apa lagi hidup? Nggak begitu. Ya, bagaimana kita berusaha? Ya, jangan sampai kita kehilangan niat dari apa yang Allah berikan kepada orang lain, ilmu dan harta tadi. Jadi begitu Pak Haji ya. Jadi jangan sampai ya hidup kita ini ya wujuduhu ka'adamihi, keberadaan itu seperti tidak ada. Saya cuma satu ingat kalimat dari kiai saya kemarin di apa itu, di Pangandaran, al-harokah barokah. Orang yang bergerak itu adalah keberkahan. Setiap pergerakan, setiap langkah, setiap perbuatan itu membawa kepada keberkahan. Dan orang yang hanya diam saja, nggak ada niat, nggak ada sesuatu yang dia lakukan, maka hilang keberkahannya. Jadi tadi jangan sampai kehilangan apa tadi? Niat. Hidup harus terus bergerak, hidup harus terus berjalan. Ya, coba Bapak bisa lihat, maaf ya Pak, orang yang hidup apa adanya dikasih sama Allah segini, nggak ada usaha apa-apa, nggak ada keinginan apa-apa, bahkan sampai niat nggak ada apa-apa, maka hidupnya seperti tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya seperti tidak ada. Bahkan terhadap manusia pun dia tidak bisa memberikan dampak manfaat. Ada lagi wujuduhu ka'ududihi, keberadaannya itu betul-betul ada. Ketika dia sudah tidak ada, kita merasakan kehilangan. Anda bisa bayangkan, itu saya dikirimin videonya Pak, mungkin ribuan manusia itu sholat menyolatkan almarhum, karena betul-betul beliau ada di mana-mana, beliau mengajarkan ilmu di mana-mana. Wujuduhu kawujudihi, keberadaannya betul-betul ada. Tapi ada orang yang ketika dia wafat meninggal dunia, orang tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan kehilangan apa-apa. Jadi jangan sampai tadi sudah nggak punya harta, nggak punya ilmu,
sampai niat saja nggak ada. Ya paham ya Pak Haji ya? Tadi soal kecemburuan itu. Ada lagi yang lain? Pas. Ya. Oh ada ini Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan jemaah saya seperti kebahagiaan Allah kita. Nah, kemudian dia menurut saya orang yang hanya mampu menerima ini, tapi tidak bisa memanfaatkan. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai ayat ini? Mohon penjelasan. Kamasalil himar yahmil asfaro ya. Luar biasa Pak. Awal dari surah pertama kali ayat turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, artinya kan untuk mendapatkan ilmu kita harus memulai dari membaca. Iqra, baca. Membaca keadaan, membaca situasi, membaca segala apa yang ada di hadapan kita, itu nggak boleh berhenti. Tapi ketika Anda sudah membaca, jangan hilangkan yang memberikan bacaan tadi kepada Anda, yang memberikan akal kepada Anda. Maka perintah yang Allah perintahkan kepada Nabi di awal adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dan sertakanlah nama Tuhanmu ketika kau membaca. Dan saat ketika orang itu sudah bisa membaca, Allah dia singkirkan, Allah dia kesampingkan, itu seperti himar tadi. Ilmunya hanya untuk korupsi. Bagaimana cara menipu daya tadi supaya nggak ketangkep KPK, nggak ketangkep ini. Caranya bagaimana? Ya. Bagaimana orang nggak tahu kalau saya melakukan ini? Dia tinggalkan Allah. Bismi rabbik, ya, atas nama Allah ilmu tadi dia dapatkan, dia kesampingkan, dia merasa jumawa kalau ilmu itu adalah upaya dia semua. Iqra, baca Muhammad. Mana biqari, aku tidak pandai membaca. Iqra, baca Muhammad. Nggak layak ini Quran aku baca yang begitu mulia, aku adalah orang hina, orang rendah, kata Nabi. Iqra, bacalah Muhammad dan sertakanlah nama Tuhanmu, pasti kau akan bisa membaca. Disitulah kecerdasan Nabi kita Muhammad SAW, membaca kehidupan, membaca apa yang ada di sekitarnya, karena Allah selalu ada bersama Rasulullah dengan ilmu yang dia dapatkan. Maka lihat Pak, ayat Quran mengatakan yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang-orang yang beriman dulu, baru yang berilmu. Karena ada satu kejadian dari pikiran kita, dari keadaan yang kita nggak bisa terima dengan akal kita. Ilmu sudah nggak bisa menjangkau lagi, tadi iman yang bermain. Ya. Lihat peristiwa Mi'rajnya Nabi, bisa dijabarkan nggak dengan akal? Nggak bisa. Kalau Isra-nya bisa Pak, perjalanan dari Haram ke Aqsa bisa. Tapi Mi'raj yang menembus 7 lapis langit, nggak ada yang mampu sampai hari ini. Ketika Abu Bakar diceritakan tentang ini, kata Abu Bakar, siapa yang bicara? Muhammad. Lebih daripada itu aku percaya. Maka disebut dengan Abu Bakar As-Siddiq. Jadi iman dulu di situ, Allah ada di situ. Baru ya ilmu yang tidak bisa menalar dengan keadaan bisa menerima dengan iman tadi. Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Yang sering dihilangin imannya ini Pak, hanya sekedar nuntut ilmu saja tanpa dilandasi dengan iman, maka akan sia-sia nanti ilmunya. Ya seperti itu tadi, seperti keledai Pak yang ketangkep-tangkep KPK, itu profesor, doktor Pak, orang-orang hebat ya. Tapi Allah diapakan tadi? Ditinggal. Dia pakai ilmunya tadi untuk yang nggak benar ya. Akhirnya jadi seperti himar tadi ya. Keledai ya, itu ada 2 keledai Pak ya. Yang satu berisi muatan apa, pasir, yang satu lagi keledai itu berisi muatan garam. Itu dulu saya ingat saya baca di pondok itu, nah di Qiraatul Rasyidah itu cerita tentang keledai itu. Akhirnya di depan itu ada jembatan
ya, dan kemudian ada sungai. Dua keledai tadi bermusyawarah, kita lewat jembatan apa sungai? Udah sungai aja lah. Turunlah tadi keledai yang pertama yang membawa garam. Dia turun sampai di seberang, yang satu belum berani, masih nunggu. Yang bawa garam sampai di seberang teriak, kamu jangan lewat jembatan, lewat bawah saja. Lihat, beban saya tambah ringan lewat sini. Karena begitu garam kena air gimana? Habis. Yang bawa pasir main ngikut saja Pak, taklid buta. Dia masuk ke sungai, tetapi begitu dia sudah lewati sungai, di sana dia tambah apa? Tambah ringan apa tambah beban? Tambah berat. Itu keledai seperti itu. Ya, yang satu ngikutin aja, dia nggak tahu ilmunya. Kalau yang bawa garam ya alhamdulillah, dia lewat air ya habis. Ya, bebannya. Tapi yang bawa pasir tambah berat dia. Nah itulah tadi gambaran tentang keledai. Al-Quran memberikan banyak Pak. Quran bercerita tentang An-Namlah, surah An-Naml, ya. Bagaimana karakter semut itu seperti apa. Al-Baqarah, kemudian ada lagi Al-Fil. Banyak kita harus belajar dari binatang-binatang yang ada. Sudah cukup ya? Ada lagi? Pas. Satu lagi Pak Nasri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ini yang baik. Saya ingin mau tanya kaitan dengan ilmu dan kita melihat Nabi Sulaiman itu ilmunya tinggi dan hartanya banyak. Kalau masalah ilmu tidak ada yang menandingi Nabi Sulaiman. Kemudian kita lihat pada zaman Musa itu dia adalah ulama sufi, banyak ilmu tapi tidak karena dia minta didoakan kepada Nabi Musa sehingga hartanya lengkap. Itu sudah terkenal sebenarnya. Seperti di Indonesia aja kalau kembali di tanah ada harta itu disebutnya tapi banyak harta. Kemudian kita menuju kepada surat Al-Qasas, surat Al-Quran ayat 27 bahwa bagi mata beberapa akhirat. Waratan sana si bakal. Kemudian yang ada pertanyaan di sini ayat ini kita disuruh mencari pahala untuk akhirat dari anugerah yang diberikan kepada kita. Tetapi kita melihat pertanyaan yang sudah mendapat dari harta itu dari kebablasan. Contoh itu dapat suci. Kemudian kita mendengar juga dari guru bahwa katanya Nabi Sulaiman itu 40 tahun beberapa khusus apakah benar besar? Kadang-kadang kita takut juga dengan ini kita namanya kondisi kita kan pengen tapi ya benar benar. Kalau dia dari ayat ini kita disuruh mencari dan juga kita sebenarnya kita disuruh juga untuk mencari kebenaran dunia jangan lupakan walaupun kita susah supaya sehingga nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh kamu kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan nasibmu dengan kehidupan dunia. Barangkali kalau Bapak tadi menyimak lebih dalam, ya, siapa orang yang paling tinggi kedudukannya di dunia ini adalah orang yang berharta dan berilmu. Itu paling tinggi sekali kedudukannya. Para sahabat itu jarang yang miskin, Pak. Adapun tadi ya, kalau kita bilang setengah-setengah lah, yang sebagian kaya, sebagian miskin. Tapi yang dikasih oleh Allah kekayaan, mereka kuat. Mereka mampu. Dengan anugerah Allah tadi mereka kuat. Nggak jadi jumawa, nggak jadi sombong, nggak jadi keblinger dengan hartanya. Kemudian yang dikasih miskin pun sama Allah lebih kuat juga dia. Dengan kemiskinannya. Ya. Saya pernah sampaikan nggak Pak? Inna minad dunuban, ada satu dosa daripada dosa la yukaffiruhas sholat,
di mana dosa ini tidak terhapus dengan sholat, wala syiyam nggak terhapus dengan puasa, walal haji nggak terhapus dengan ibadah haji, walal umrah, ibadah umrah juga nggak bisa ngapus dosa ini. Sholat aja Pak nggak bisa ngapus dosa tadi, berarti dosa ini besar sekali. Padahal setiap tetes air yang jatuh dari tangan kita itu merontokkan dosa kita yang ada di tangan, yang ada di muka, yang ada di kaki. Dan juga ibadah puasa nggak bisa ngapus juga dosa ini. Ibadah haji nggak juga, walal umrah, ibadah umrah. Bal yukaffiruhal humum bi talabil ma'isyah. Tapi dosa ini baru terhapus dengan kesulitan mencari nafkah hidup. Ketika Allah miskinkan Anda, Allah fakirkan Anda, Allah cabut harta Anda, dan Anda dalam kesulitan mencari nafkah, Anda sabar, itu menghapuskan dosa-dosa yang sangat besar. Maka sahabat selalu dibekali dengan ini oleh Rasulullah SAW, sehingga yang miskin kuat dengan miskinnya, yang kaya tambah dermawan dengan hartanya. Jadi Islam itu mengajarkan kepada kita harus seperti apa. Ya Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat, cari untuk urusan akhirat dengan ibadah yang kau lakukan dengan ketaatanmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan dunia ini. Jangan dunia ini dimiliki oleh mereka saja. Kita orang-orang yang beriman, orang muslim mukmin harus punya dunia seperti Abu Thalha, Utsman bin Affan, ya. Orang-orang kaya yang ada di zaman Rasulullah. Ya, makanya ada dua sosok nabi yang diingatkan. Satu, Nabi Musa, diingatkan dengan ilmunya. Ketika dia mengatakan di dalam hatinya, dalam pikirannya, kayaknya nabi yang paling cerdas di antara bangsa Bani Israel, saya. Langsung disuruh belajar lagi sama Nabi Khidir, Pak. Dia alim, hebat Nabi Musa dengan ilmunya, cerdas. Tapi Allah nggak ingin ada kesombongan di dalam hati daripada Nabi Musa. Belajar lagi kamu kepada Khidir. Orang yang nggak pernah ngaji, nggak pernah belajar, Pak, dia merasa paling pintar, dia merasa paling hebat. Makanya kenapa kita mesti ngaji? Saya aja masih ngaji sama guru-guru yang lain. Karena orang kalau sudah merasa paling hebat, dia nggak akan punya guru. Tapi kalau dia masih punya guru, dia merasa masih menjadi murid, dan dia juga akan merasa ilmunya itu satu waktu, ya hanya sekedar apa, kalau digambarkan oleh Al-Quran, laukan al-bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi wala ji'na bi misri madada. Andaikan air laut ini dijadikan tinta untuk menulis ilmu Allah, maka lautan ini akan habis dan ilmu Allah belum tertulis semua. Walau ji'na, walaupun didatangkan air laut bimislihi madada, didatangkan air laut serupa, belum habis juga, datangkan lagi, ilmu Allah tidak akan pernah tertulis. Nabi Musa disuruh belajar karena dia merasa dia adalah orang yang paling cerdas daripada nabi bangsa Bani Israel. Nabi Sulaiman sama, dijatuhkan dari singgasananya, dijatuhkan ketika dia mengendarai angin. Ya, makanya Nabi Sulaiman itu ada di dalam surah An-Naml, karena karakternya Nabi Sulaiman seperti semut, Pak. Semut itu gemar mengumpulkan apa? Makanan. Dan matinya di mana? Makanan. Nabi Sulaiman gemar sampai dia minta sama Allah, ya Allah, berikanlah aku kekayaan singgasana yang nggak ada yang punya setelah aku. Dan Allah kabulkan. Tapi sayang, di antara para nabi, Nabi Sulaiman umurnya paling pendek, Pak. Ya, antum tinggal pilih dah, mau kaya raya umur pendek, ya, mau miskin umur panjang. Kira-kira milih yang mana? Nabi Sulaiman itu paling pendek umurnya. Ya, sampai ketika dia sholat, dia ibadah, dia lihat ada pohon yang tumbuh. Dia tanya, ya Allah, pohon apa itu? Ajalmu. Kalau pohon itu sudah berhenti tumbuh, berarti ajalmu sudah dekat. Ketika pohon itu sudah berhenti tumbuh, Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kata Sulaiman, andai kata kematian sudah datang, sembunyikanlah kematianku ya Allah. Dia minta kewafatannya itu nggak ada yang tahu, Pak. Maka sudah waktunya dia wafat, dia duduk di singgasananya, dia pegang tongkat begini, dicabut ruhnya, dan tetap dia berdiri begini. Itu jin, pekerja-pekerja yang membangun istana Sulaiman, bolak-balik mereka. Jin mengambil mutiara-mutiara dari lautan untuk membangun istana Sulaiman. Nabi Sulaiman duduk aja begini, sampai tongkatnya dimakan rayap. Nabi Sulaiman jatuh.
baru semua sadar Sulaiman sudah wafat meninggal dunia. Berapa lama tuh? Tongkat sampai dimakan ayam berapa lama? Mereka baru tahu Sulaiman sudah wafat meninggal dunia. Marah itu setan-setan itu, Pak. Wattaba'u matatlu syayatin ala mulki Sulaiman, sampai mereka naruh buku-buku sihir di atas kuburan Nabi Sulaiman karena mereka merasa dibohongi oleh Sulaiman. Disuruh bekerja sementara Sulaiman yang sudah wafat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Nabi Sulaiman minta disembunyikan kematiannya sebagai bukti kalau jin nggak tahu yang gaib? Jin nggak tahu yang gaib, sampai kematian Sulaiman saja mereka nggak tahu. Tapi orang masih banyak percaya kepada dukun yang memelihara jin, padahal dia nggak tahu apa-apa. Ya, itu tadi tentang dua sosok para nabi. Ya, jadi dikasih kaya, kemudian juga yang satu dikasih ilmu kecerdasan yang luar biasa. Nah, Nabi kita Muhammad dua-duanya harus didapatkan. Insya Allah mudah-mudahan kalau semua muslim kaya, Pak, mau bangun apa aja gampang. Ya. Tapi kalau cuma sekedar ilmu saja tanpa harta, jangan kehilangan niat juga. Ya, satu waktu udah pantas kita mendapatkan harta, Allah berikan. Jadi pertanyaan kan gini, Pak, kenapa sampai hari ini kita Allah belum berikan harta? Emang karena belum pantas barangkali. Saya cuma ngebayangin, Pak, kenapa di saat umur 65, kenapa tidak dari muda orang memberikan saya tanah untuk pondok? Karena mungkin inilah saatnya terakhir saya menanam. Di mana sisa-sisa umur saya harus berbuat sesuatu. Kalau masih muda mungkin saya bisa sombong, bisa apa, bisa ini. Oh, di saat akhir, oh iya, saya harus terima, harus jadi tanaman yang bermanfaat buat orang lain. Ya, yang nanti insya Allah ya tanaman ini akan berbuah mungkin saat kita sudah di alam barza, kita sudah nggak ada lagi di dunia ini, dan kita akan mendapatkan hasil. Maka jangan pernah memaksa kepada Allah dengan sesuatu yang kita belum siap. Jangan pernah memaksa kepada Allah dengan sesuatu yang belum kita siap. Kalau kita sudah siap, Allah akan memberikan dengan sendirinya. Udah cukup ya. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini bermanfaat. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.